إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه شهد الله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى روح المعروف محمد رضوان الله أمنا لهم والفاتحة. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي أما بعد. Akhir Hunalika ayat ke-28 ya. Hunalika ay lamma ra'a Zakaria zalika wa alima anna al-qadira ala al-ityani bi syai'i fi ghairi hinihi qadirun ala al-ityani bil waladi ala al-kibari wa kana ahlu baitihi inqaradu. Da'a Zakaria rabbahu lamma dakhala al-mihraba lis-salati jawfal layli qala rabbi habli min ladunka min indika zurriyatan tayyibata waladan salihan innaka sami'u mujibu ad-du'a ila akhirih. Hunalika di sanalah. Maksudnya ayat niki masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, di mana menjelaskan tentang Nabi Zakaria ketika beliau mendatangi mihrab, tempat ibadah, tempat sholat dari Siti Maryam. Beliau mendapati banyak buah-buahan, banyak makanan, buah-buahan yang tak diperoleh di musim panas ternyata ada. Buah-buahan di musim panas ada di musim dingin. Sehingga Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam, anna laki haza, dari mana engkau mendapatkan makanan ini, minuman ini? Lalu Siti Maryam berkata, qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Jadi selaku aniki bersumber dari sisi Allah SWT. Sungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Dengan ungkapan ini maka Nabi Zakaria di dalam ayat 28 ini dikisahkan keinginan beliau untuk meminta anak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hunalika, di sanalah, yakni di sana mihrab, ai lamma ra'a Zakaria, manakala melihat oleh Nabi Zakaria zalika, akan yang demikian itu, dia melihat makanan yang bermacam bentuk di mihrabnya Siti Maryam, wa alima, dan dia mengetahui, yakni Nabi Zakaria, annal qadira, bahwasanya zat yang kuasa, alal ityani, atas mendatangkan bisyai'i, dengan sesuatu, fi ghairi hinihi, pada yang bukan waktunya. Maksudnya ketika Nabi Zakaria mendapati buah-buahan musim dingin ada di musim panas, buah-buahan di musim panas ada di musim dingin, berarti yang mengadakan ini adalah zat yang maha kuasa, karena tak mungkin didatangkan oleh manusia.
Nah, oleh karena yang mengadakan ini adalah zat yang maha kuasa, qadirun alal itsyani, maka kuasa juga terhadap mendatangkan bil waladi, dengan seorang anak. Sebab Nabi Zakaria saat itu sudah lanjut usia, tidak memiliki anak, tidak memiliki keturunan, sehingga dengan melihat di mihrabnya Siti Maryam ada makanan, lalu dia bergumam dalam hatinya, oh, ini saja yang mendatangkan sesuatu di bukan waktunya bisa ada, berarti bisa juga atau kuasa juga mengadakan, menciptakan, mendatangkan anak, ya. Alal kibari, atas masa senja, ya. Jadi saat nikah Nabi Zakaria sudah berumur lanjut usia. Wa kana ahlu baitihi inqaradu, dan adalah, ya, ahlu baitihi, yakni kerabat keluarga terdekatnya Nabi Zakaria, inqaradu, yakni meninggal dunia. Da'a Zakaria, berdoa Nabi Zakaria Rabbahu, kepada Tuhannya. Kapan beliau berdoa kepada Allah Tuhannya? Ya, lamma dakhalal mihraba, manakala Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab, lis salati, untuk menunaikan salat, jaufal lail, yakni di pertengahan malam, ya. Jadi Nabi Zakaria pun sholat, nabi-nabi terdahulu pun sholat, ya. Di sholatnya, di saat beliau menjalankan ibadah sholat, ya, qala, beliau berdoa, ya, Nabi Zakaria berdoa. Apa isi doa beliau? Rabbi habli, ya, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku, min ladunka, ay min indika, dari sisimu, zurriyatan thayyibata, yakni keturunan yang baik, ya, waladan sholiha, yakni anak yang soleh. Sebagai bentuk adab dari Nabi Zakaria bahwa dia sadar dirinya adalah orang yang sudah lanjut usia, tetapi dia tahu, yakin bahwa Allah Maha Kuasa. Sebab Allah yang mendatangkan makanan kepada Maryam, maka tentu Allah pun juga kuasa mendatangkan anak. Sehingga Nabi Zakaria berdoa meminta anak, tapi tidak sekadar meminta anak saja, tetapi beliau meminta anak yang thayyibatan, ay waladan sholih, ya. Maka ini sebagai petunjuk buat orang tua, tidak sekedar menikah dengan tujuan mendapatkan keturunan, tapi keturunan yang thayyibatan, keturunan yang soleh. Apa arti berdua anak luwek lagu penjahat doang misal, ya. Maka akan mendatangkan musibah. Tapi kalau anak yang soleh mendoakan orang tuanya, kebaikan yang mereka lakukan mendatangkan manfaat untuk orang tuanya, inilah napiara ganjaran atau amal yang terus mengalir. Ini innaka. Ketika beliau berdoa, beliau tutup dengan innaka sami'ud du'a, ya, sungguhnya engkau ya Allah sami'u, maha mendengar, ya, mujibu, yakni menjawab, ad-du'ai, yakni doa. Fanadathul malaikatu, ya. Ketika Nabi Zakaria berdoa meminta keturunan, fanadathul malaikah, ya. Di sini ada fa yang menunjukkan makna langsung, ya. Berdoa Nabi Zakaria langsung, fanadathul malaikah, maka memanggil atau menyeru
akan Nabi Zakaria al-malaikatu oleh malaikat ai Jibril. Ya, jadi Allah perintahkan malaikat Jibril untuk memberikan seruan kepada Nabi Zakaria, untuk memanggil Nabi Zakaria. Wahwa, dan yaitu Nabi Zakaria qaimun, dalam keadaan berdiri. Ya. Jadi ketika beliau berdoa saat sholat dan belum selesai sholatnya, Allah utus Nabi Zakaria untuk diseru, diberikan kabar gembira, dan saat itu beliau dalam keadaan berdiri. Yusolli fil mihrab, ia menunaikan sholat fil mihrab, di dalam mihrab ay al masjidi. Ya. Anna ay bi anna, ya. Wa fi qiraatin, dan di dalam qiraah, ya, bil kasri, dibaca kasrah. Inna, bisa anna, bisa inna. Bitaqdiril qawli, dengan dikira-kirakan al-qaul, yakni ucapan. Allah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi isi daripada seruan malaikat Jibril kepada Nabi Zakaria, ya, annallaha yubashiruka, bahwasanya Allah SWT memberikan kabar gembira kepadamu, ya. Bashir, kabar gembira. Musaqqalan wa muhaffafan. Nah, musaqqalan bisa dibaca berat, maksudnya ditasdidkan yubashiruka, ya. Atau wa muhaffafan, atau ditahfif, dibaca ringan, yubashiruka. Boleh baca yubashiruka atau yubashiruka, ya. Musaqqalan atau muhaffafan. Apa bentuk kabar gembiranya? Bi annallaha yubashiruka bi Yahya, ya, dengan anak yang langsung Allah berikan nama Yahya, ya. Ini luar biasa. Ketika Nabi Zakaria berdoa minta keturunan, langsung Allah kirim utusan malaikat Jibril menyampaikan kabar gembira. Allah kabulkan dan akan diberikan anak, langsung namanya diberikan Allah, bernama Yahya, ya. Kenapa namanya Yahya? Ini menunjukkan isyarat bahwa ketika Nabi Zakaria pada masa usia yang sangat tua, secara akal sehat, secara hukum alam tak mungkin bisa menghasilkan keturunan, apalagi istrinya mandul, okay, dan umurnya tua, tidak akan mungkin. Sampai kata tabib mustahil, tapi Allah yang maha menghidupkan, maha mematikan, gampang bagi Allah untuk menghidupkan janin di rahim yang sudah tua. Makanya Allah berikan nama Yahya, hidup. Allah mudah menghidupkan makhluknya di tempat yang Allah kehendaki. Musaddiqon, yang membenarkan, bi kalimatin, dengan kalimat, kainatin, berasal minallahi, dari Allah SWT, ai bi Isa, dengan Nabi Isa, ya. Annahu, bahwasanya Nabi Isa ruhullahi, ruh Allah. Wasamma kalimatan, dan Allah namakan ia kalimah, ya. Jadi bi kalimatin maksudnya dengan kalimah, yakni ruhullah Nabi Isa. Li'annahu khuliqa bi kalimatin, karena bahwasanya Nabi Isa itu dicipta dengan kalimat kun, ya. Bukan lewat proses-proses seperti halnya manusia yang lain. Ada proses perkawinan laki perempuan, sedangkan Nabi Isa tidak lewat kebanyakan, ya, suami istri atau laki perempuan, tapi lewat kalimah kun. Maka disebut bi kalimatin, ya. Wa sayyidan, dan penghulu, ya. Matsbu'an, yang diikuti.
wa hasura, dan menahan diri, ay manu'a, minan nisa'i, daripada perempuan, ya. Wa nabiyan minas solihin, dan nabi minas solihin, termasuk dari orang-orang yang soleh. Ruya, diriwayatkan, annahu, bahasanya Nabi Yahya, lam ya'mal khati'atan, tidak pernah melakukan kesalahan, walam yahumma biha, dan tidak mementingkan atau mengurus, ya, biha, dengan kesalahan itu. Artinya tidak terganggu, tidak melakukan kesalahan. Qala, berkata Nabi Zakaria ketika beliau mendengar berita tentang akan diberikan anak oleh Allah, lalu berkata Nabi Zakaria, Rabbi, wahai Tuhanku, anna, ay kaifa, bagaimana, yakunu li gulamun, ay waladun, adalah untukku budak atau anak, ya. Jadi masih Nabi Zakaria ini merasa heran, begitulah, ya. Bagaimana kok bisa bagiku nanti ada seorang anak, waqad balagonial kibaru, sesungguhnya sampai kepadaku al-kibaru, yakni masa tua, ya. Ai balagtu, aku sampai nihayatas sini, yakni akan puncak tahun, maksudnya puncak umur, yakni sangat uzur. Nihayatus sin, ya. Nihayah niki ujung, ya. Ujung tahun. Nah, berarti wah tua, sangat uzur. Pira umur? Mi'atan wa isrina sanatan, 120 tahun, ya. Jadi Nabi Zakaria berumur 120 tahun, ya. Ya bun beketuan, anna yakunu li gulamun, bagaimana bisa aku punya anak ya Allah, sedangkan aku sudah tua, umur sudah 120 tahun. Wa mru'ati, dan istriku akirun, ya, mandul, ya. Balagot, ia sampai umurnya sama niatan wa tis'ina sanatan, sekitar 89 tahun, ya. 98 tahun, ya. Samaniyah wa tis'in, 98 tahun lah. Nabi Zakaria 120 umur, istrinya mandul sampai umur 28. Kempen mandul, ya, karena wa 28 tahun ngantih anak. Ini ngana, ya. Tapi Allah berikan kabar gembira. Qala, berfirman Allah SWT, al-amru kazalika, akan urusan yang demikian itu, perkara yang demikian itu, berita tentang akan diberikan anak itu, ya, min khalqillah, dari ciptaan Allah SWT, ya. Gulaman, yakni anak, minkuma, dari kalian berdua. Allahu yaf'alu ma yasha, Allah SWT yang melakukan ma yasha'u, apa yang dia kehendaki, ya. Nah, ini sebuah hikmah, pelajaran buat kita ini yang umur sudah tua, renta, sangat uzur saja, gampang bagi Allah untuk memberikan keturunan, ya. Maka banyak di antara sebagian orang yang mungkin tidak sampai 50, ada yang 40, ya, belum punya keturunan. Insya Allah yang penting tetap ikhtiar, berdoa, Allah akan berikan, insya Allah. La yu'jizuhu anhu syai'un, tidak melemahkannya daripadanya syai'un, sesuatu. Artinya
tidak ada sedikit pun sesuatu apapun yang bisa melemahkan, ya, ketika Allah ingin melakukan suatu sesuai dengan yang ya kehendak kita, ada yang mampu menolaknya, melemahkan. Wali izhari hazil qudratil azimati, dan untuk menampakkan kekuasaan yang agung, ya. Jadi munculnya ayat ini ya, sebagai bentuk Allah ingin sampaikan, tampakkan kekuasaannya, ya. Mana ada makhluk sekuat apapun, sehebat apapun yang bisa mendatangkan janin pada rahim orang yang tua, ya. Dan tidak ada alat sehebat apapun manusia membuat alat, ketika ada anak yang di dalam janin terus dikeluarkan, ada alat dimasukkan di situ pengganti rahim, tidak ada, ya. Lalu masuk-gulan kanan, maka ya tidak akan berkembang, ya, kalau sebelum waktunya. Alhamahu, mengilhamkan oleh Allah akan Nabi Zakaria, ya. Alhama fi'il madi, alhama af'ala, mengilhamkan siapa? Oleh Allah. Maf'ulnya hu, akan itu Nabi Zakaria. As-su'ala, akan soal atau doa, ya. Jadi Allah mengilhamkan Nabi Zakaria supaya dia berdoa, ya. Liyujaba biha, supaya dijawab biha, dengan doa itu. Yang penting berdoa, ya. Seandainya terkabulan, ya tanda kuasa Allah. Ndik terkabulan pun kembali masih hikmah doa itu kepada orang yang berdoa. Mohon pahala dengan sebab doa itu. Berdoa ndik terkabulan lah, piruh mohon pahala. Ad-du'a'u muhul ibadah, ya. Biar salah, mau terjadi berdoa tetap mau pahala. Ndik terkabulan, di akhirat besok dikabulkan. Barak sak bahas tili al-hikam, nggih. Ketika ada orang yang berdoa meminta ini segala macam ndik terkabulan ibon dunia, nah di akhirat nepi sak tunas niki ton terkabulan. Maka ketika dia mendapatkan pengabulan doa di akhirat, maka dia berkata, lemong ketok mene ruan doa kemai pengabulan di akhirat, nendik-nendik wah kabulan di dunia, ya. Maka sila nepi pun tunas, karena tempat kita meminta ya kepada zat yang maha kaya, ya. Nah tapi tidak kita diberi ngendeng kejelah, padahal ahli maksiat itu ahli ibadah karang nunas berdoa agun dia tuah tapi dia terkabulah. Maka hak prerogatif Allah, apakah ia memberi atau tidak kepada siapa yang dia inginkan, siapa yang dia kehendaki. Terkabulan alhamdulillah, ndik terkabulan pun adalah telatih sabar sisi Allah SWT. Tapi Allah pasti akan kabulkan, tetapi lewat jalur yang berbeda-beda. Ada yang berdoa meminta supaya diberikan kendaraan atau mobil misal, tapi ternyata terkabulan mau beli motor, ya. Bisa jadi bun tebeng motor itu yang lebih baik di sisi Allah menurut Allah. Seandainya mau mobil, ndak semakin lali, seperti itulah, ya. Liujaba biha, supaya diijabahi biha dengan sebab doa itu. Walamma taqat nafsuhu, dan manakala rindu nafsuhu jiwanya, ila sur'atil mubasysyari bihi, kepada disegerakan kabar gembira itu. 120 tahun umur menanti si melet berdoana, nah pas berdoa datang malaikat memberi kabar gembira, jam tebing anak lah. Setelah mau kabar gembira lelah berangan terus, yo pira nih pira, ya. Sehingga Nabi Zakaria benar-benar rindu ila suratil mubasysyari bihi,
sampai terwujudnya disegerakan kabar gembira itu berupa mendapatkan keturunan. Sehingga beliau berkata, berkata Nabi Zakaria, Rabbi, ya Tuhanku, ij'al li ayatan, jadikanlah atau buatkanlah untukku ayah, alamatan, tanda. Seandainya kejak berdua anak, berembi tanda. Saya ingat tumben nganah. Ala hamli imro'ati, terhadap hamilnya istriku. Apa tanda seandainya senina kena benar-benar hamil? Periksa jok dokter, dinarak dokter jaga. Tuan mual sang berembih jaga. Sehingga Nabi Zakaria bertanya, Nabi tanda. Qala, berkata Allah SWT berfirman, ayatuka, adapun tanda engkau, alai atasnya, yakni atas datangnya kabar gembira itu, alla tukalliman nasa, bahwasanya engkau tidak berbicara kepada manusia, ai tamtani'a, yakni engkau tercegah, min kalamihim, dari berbicara terhadap manusia. Artin pas lemak suatu saat engkau tak bicara dengan manusia, ndek mele ngerawas kanca manusia, iya watau tanda menjak hamil senina. Bihilafi zikrillahi ta'ala, kecuali zikir kepada Allah. Zikir ya tetap lagu lamun pas menjak ngerawas kanca manusia, di angan ebuk de melih, kecuali zikir saja. Selama berapa hari? Salasata ayamin, selama 3 hari. Ai bilayaliha, yakni dengan malamnya, berarti 3 hari 3 malam. Ayat tak pena dia meleng rawas kanca manusia, hanya selalu berzikir saja. Illa romzan, melainkan isyaratan, sekadar isyarat. Ndek ngerawas aku isyarat. Wazkur, dan ingatlah Rabbaka, kepada Tuhanmu, katsira, akan yang banyak. Artinya zikirlah kepada Tuhanmu, ingatlah kepada Tuhanmu dengan zikir yang banyak. Dalam ayat yang lain, ya allazina amanu zikrullah zikron katsira. Nah, di dalam ulama-ulama tasawuf tarekat, ketika mentafsirkan, memaknai ayat niki, zikirlah dengan zikir yang banyak, nepi kenan zikir yang banyak niki, sehingga mereka berijtihad bahwa zikir yang banyak niki minimal 165. Bilangan 165 niki ketika dikaji ada istilah huruf abjadun, huruf-huruf abjad atau alibata huruf hijah niki berdua nilai-nilai. Misal kalimat la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah niki arak 12 huruf, arak 3 huruf. Pertama lam, kedua alif, ketelu ha. Arak lam, arak alif, arak ha. Nah, lam keluar 5. La ilaha illallah, arak 5. Nah, nilai huruf lam niki yakni 3 dasar. 3 dasar kali 5 terjadi kerublah, 150. Terus huruf kedua huruf alif. Alif nilai sikit kali 5 keluar. Berarti 5 sikit kali 5 dia jadi. Berarti 5. Terus ketelu huruf ha. Huruf ha jumlah 2, nilai 5. 5 kali 2 10. Ya pun
165. Sehingga ulama-ulama tarekat terusus Qadiriyah zikir yang banyak niki minimal 165 setiap selesai sembahyang. Nah, sehingga ya Bu, dalam tarekat ni kita anjuran terperintah untuk zikir ya. Nani zikir yang banyak, pilih kena zikir yang banyak. Pas tercek-cek seandainya selesai sembahyang 10 doang, wah lah ingonek si tidak ya. Apalagi yang mengenyatan sampai 165 lah terbelit si makmum ya. Apalagi tumbet ya. Sehingga orang yang masuk dalam dunia tarekat terpaksa terlatih mau tendik paksa diri untuk zikir yang banyak lah 10 doang ibarat ya. Maka tentu terlatih terpaksa. Saran awal-awal harus terpaksa. Dia ada cerita langsung belos-losah gitu. Dulu ada seorang ulama ketika dia mendapatkan nikmat solat malam, solat tahajud 20 tahun gawe ya amalan ya bun beridap nikmat. Makin terzikir seminggu Bu melit nikmat barak wali asengke masih ngonek proses pokok terzikir. Sekarang terzikir lagu dia teman bini tenang. Masih baik ingat susah. Sehingga Al-Hikam mengatakan lebih baik zikir dekat tindang pikiran macam susah segala macam ketimbang tendik zikir lagu tetap tersusah. Hari yang terzikir dekat susah-susah daripada momot-momot susah. Pokok zikir bejul ngonek-ngonek pasti Allah akan tingkatkan kehusuan mulai telang penyusah. Sebab dalam sebuah hadis Allah sudah berikan isyarat la yaqudu qaumun yazkurunallah illa hafathumul malaikah wa ghasyatumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa zakarahumullahu fiman indah. Atau inti niki wa nazalat alaihimus sakinah, pasti Allah akan berikan ketentraman. Niki zikirlah dengan zikir yang baik. Dan zikir niki dia nampak sekadar makna menyebut tetapi mengingat. Namun sekadar menyebut karena ke SD dia cekat leloh ayo cekat lagu sekadar mengingat. Zikir mata ajarin mengingat atau melihat solah-solah sesuai dengan perintah Allah. Allah mengatakan lihatlah solah-solah, jangan lihat ndik kena. Berarti zikir mata lihat solah, zikir telinga mendengar solah, zikir kaki, zikir tangan, zikir hati keluar. Intinya apa yang dilakukan oleh gerakan perbuatan anggota tubuh, maka di situ ada makna zikir untuk mengingat petunjuk untuk bisa kita lakukan sesuai dengan petunjuk Allah. Wazkur rabbaka katsira wasabbih, dan bertasbihlah solatlah bil asyi wal ibka, di waktu petang dan pagi, awakhiron nahar, yakni akhir siang. Nabi kena akhir siang petang, wa awailahu, dan paginya awalnya. Niki makna wazkur rabbaka katsira wasabbih bil asyi wal ibkar. Idz qalat wazkur, dan ingatlah idz qalatil malaikatu, ketika berkata malaikat. Jarin qalat al malaikatu, qalat niki fi'il, al malaikatu fa'il. Kembali fi'il niki ada tak taknis. Apakah malaikat niki ini niki taknis secara lafaz, bukan berarti malaikat niki yenine tapi lafaznya yakni taknis lafzi ai Jibril, maksud ketika berkata malaikat yakni malaikat Jibril. Nabi unin malaikat Jibril, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha astafaki, sesungguhnya Allah memilihmu, ai ikhtaraki, wa tahharaki, dan mensucikanmu,
min masyisir rijali, dari sentuhan laki-laki. Ia dalil terbacaan dengan sembah Nabi Isa, tetap dia tidak nyeduh, ya, tetap nanggap anak Tuhan, ya. Di dalam ayat niki Nabi Siti Maryam disucikan min masyisir rijal, dari sentuhan laki-laki saja aman, dipelihara oleh Allah, apalagi sampai yang lebih, gitu. Wastafaki, dan memilihmu an-nisa'il alamin, dari semua perempuan-perempuan alam. Jadi Siti Maryam niki manusia atau perempuan yang terbaik, ya, dipilih oleh Allah dari sekian banyak perempuan-perempuan searah elek dunia niki, sebab beliau melahirkan tanpa proses disentuh oleh laki-laki. Ai ahli zamanika, yakni ahli zamanmu. Ya Maryam, wahai Maryam, uknuti li rabbiki, taatlah engkau kepada Tuhanmu, ati'ihi, wasjudi, dan sujudlah engkau, warka'i, rukuklah, ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang ruku. Ai sholli ma'al musallin, salatlah engkau bersama orang-orang yang salat. Wasjudi warka'i ma'ar raki'in, ayat dalil ni asal ngerukuk, warka'i, rukuklah bersama orang-orang ngerukuk. Niki perintah atau ketaatan, okay, kepada Allah SWT. Niki kisah perjalanan Nabi Zakaria, Maryam, Nabi Isa, Nabi Yahya, dan selepuan niki adalah orang-orang yang keturunan dari Nabi Ibrahim. Sebelumnya niki masih berkaitan dengan bapak para nabi, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Zalikal mazkuru min amri Zakaria wa Maryam, ya. Itulah al-mazkur yang disebut, ya, min amri Zakaria, dari perkara atau urusan Nabi Zakaria wa Maryam. Jadi perjalanan kisah beliau Nabi Zakaria dan Maryam. Min amba'il ghaibi, dari berita-berita gaib. Belum sampai sebut berita gaib, ya, karena akhbari ma ghaba anka, yakni berita-berita yang sesuatu yang luput darimu, ya. Dia tetap nabi-nabi, berita yang masih gaib. Nuhihi ilaika, yang kami wahyukan akan berita gaib itu, ilaika, kepadamu, ya Muhammad, wahai Muhammad. Jadi Nabi Muhammad hidup masa keanca Nabi Zakaria, Maria, 600 tahunan lebih, ya. Tetapi bisa sampai kepada Nabi Muhammad tentu Allah yang menyampaikan. Nah, makin tiang pelunggu sami hidup bu cerita ndak makin 600 tahun yang lalu, 100 tahun sak robin, atau kisah pepuk doang masih dia tetap, gitu. Tetapi ini berita-berita salah disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selepas ini adalah petunjuk dari Allah. Wa ma kunta, dan tidaklah engkau ladaihim, ya, terhadap mereka, iz yulquna, ya, ketika melemparkan aqlamahum, ya, yakni pena-pena mereka, fil ma'i, di dalam air, yaqtara'una, mereka mengundi, ya, liyazhara lahum, untuk menampakkan kepada mereka, ayyuhum, ya, mana di antara mereka, yakfulu, yang mengasuh, ayu rabbi, yang membimbing, Maryam, akan Maryam,
Wa ma kunta, dan tidaklah engkau ladaihim bagi mereka iz yahtasimun, yakni bersengketa, ya. Fi kafalatiha, di dalam hak asuhnya. Nah, jarin untuk mengasuh Siti Maryam ni kita undi selepuk pada meleh, okay. Tapi jatuh kepada Nabi Zakaria. Fata'arifu zalika, ya. Maka mengetahui yang demikian itu. Fatukhbiru bihi, maka dikhabarkan dengannya. Wa innama araftahu, dan hanya saja engkau mengetahuinya min jihatil wahyi, dari sudut pandang wahyu. Uzkur, lemat sama, masih bilu kisah Nabi Isa dan juga Nabi Zakaria dan Maryam, ya. Nah, niki uzkur iz qalatil malaikatu ay Jibril ya Maryam innallaha yubashshiruki ilahuna Allah alam bisawab.